Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Didi. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Selamat siang Bu Mun. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Pak Didi ini. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Ini kebetulan saya tadi habis ngerjain administrasi kelas Bu. Ini alhamdulillah udah selesai. Gimana Bu? Terima kasih Pak Didi ya. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak apa-apa Bu. Ngomong-ngomong, yang ingin Ibu bicarakan tentang apa? Kelihatannya kok penting. Iya nih Pak Didi, ini saya kan akan melakukan coaching dengan teman saya. Kira-kira Bapak bersedia tidak untuk mengobservasi saya sebagai coach? Dengan harapan nanti saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam melakukan coaching sebagai bahan perbaikan ke depannya Pak Didi. Oh, ya tentu bisa lah Bu, untuk mengobservasi Ibu. Semoga dengan pertemuan kita panjenengan dapat solusi ya Bu. Dan semoga saya bisa membantu Ibu. Menurut Ibu, apa yang harus saya persiapkan? Begini Pak Didi, tentunya yang harus dipersiapkan adalah sebuah rubrik penilaian percakapan agar nantinya lebih mudah dalam memetakan kompetensi coaching apa yang masih menjadi kekurangan saya Pak Didi. Wah, itu bagus sekali Bu, itu sudah tepat. Selain itu, tentu Ibu paham dan mengetahui secara sadar kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Iya Bapak, di antara kompetensi coaching ada present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ingin saya kembangkan adalah present Bapak, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Didi. Oh seperti itu, ya oke. Lalu menurut Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Menurut saya yang ingin diobservasi itu tentang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh oke. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Begini Pak Didi ya, saya ingin menggali informasi agar coach saya menemukan solusi sendiri Pak dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan Pak Didi. Oke, bagus sekali itu Bu. Baiklah, monggo Bu untuk melakukan coaching dan nanti saya akan mencoba melakukan observasi terhadap coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih Pak Didi ya, terima kasih banyak. Ji, monggo Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum Bu Catur.
Waalaikumsalam Bu Mun. Selamat siang Bu Mun. Apakah Bu Mun punya waktu luang hari ini? Eh, Selamat siang juga Bu Catur. Ada apa ini Bu Catur? Kok kelihatannya murung, tidak bersemangat seperti biasanya? Ada yang bisa saya bantu Bu Catur? Mohon maaf Bu Mun, saya jadinya mengganggu waktunya ini Bu. Tidak apa-apa Bu Catur. Hari ini saya free. Silakan. Iya, jadi gini Bu. Begini Bu Mun, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Mun bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Catur. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Gini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Mun. Masalahnya apa ya Bu Catur ya? Coba Bu Catur ceritakan apa yang sedang Bu Catur rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Bu Mun ingat tidak? Beberapa hari yang lalu, pengawas kita, Pak Bambang, melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Mendapat teguran pengawas Pak Bambang itu tadi, Bu. Pak Bambang menegur saya. Bagaimana bisa Bu Catur? Lalu apa yang membuat Bu Catur mendapat teguran dari Bapak pengawas tersebut? Kalau menurut saya, Bu Mun, sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius yang bagaimana ini Bu Catur maksudnya? Begini, Bu, pengawas mengkritik tentang proses belajar saya, Bu Mun. Oh, proses mengajar yang bagaimana ya Bu Catur? Apakah Bu Catur tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau ada penyebab lain sampai dikritik? Kalau boleh tahu Bu Catur. Begini Bu Mun, beliau seperti keberatan Bu waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan dari Bu Catur dengan respon dari Bapak pengawas tersebut? Saya sejujurnya Bu menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum, merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya ke Bu Catur ya. Selama ini, apa yang Bu Catur lakukan di dalam proses belajar mengajar? Begini Bu, seperti yang saya ceritakan tadi Bu Mun, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video, video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bu Catur tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Bu Catur itu sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya Bu Catur mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui Bu Catur bahwa karakter siswa itu berbeda-beda dan pembelajarannya pun berbeda-beda. Betul juga Bu Mun. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang
hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Itulah Bu Catur pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Catur menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu Mun. Oh ya, setelah Bu Catur bercerita nih, kita ngobrol-ngobrol. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Catur? Begini Bu Mun, terus terang ya, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini, Bu. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Gimana ini, Bu? Lalu, apa yang membuat Bu Catur merasa tidak nyaman selama ini? Begini Bu, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Saya kok jadi takut Bu. Begini Bu Catur ya, kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Catur bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Bu Catur dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu Mun. Iya. Oh ya, dari apa yang sudah Bu Catur sampaikan, apa rencana Bu Catur nih ke depannya? Saya berniat menemui beliau, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya. Lalu, apakah ada hal yang lain yang akan Bu Catur lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks, Bu, dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Catur selanjutnya? Rencananya begini, Bu. Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Baik Bu Catur, langkah yang Bu Catur ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bu Catur itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya takut salah langkah, Bu. Syukurlah Bu Catur sudah merasa lega ya sekarang ya. Lalu dari yang sudah Bu Catur Iya. rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Catur lakukan untuk menjalankan rencana itu? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan gitu, Bu. Hmm, itu ide yang bagus sekali, Bu Catur. Semoga dapat segera terselesaikan ya, dan Bu Catur dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman.
Amin, amin, amin sekali Bu. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya ini. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Amin, amin. Sama-sama Bu Catur. Terima kasih Bu Mun, salam sehat dan bahagia ya Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Catur. Sukses selalu. Ya Bu. Nah, alhamdulillah proses coaching sudah selesai ya Bu ya. Nggih. Alhamdulillah. Untuk penilaian saya berdasarkan penglihatan saya dalam proses coaching ini sudah sangat baik Bu. Sudah sesuai dengan alurnya, sesuai alur Tirta, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan sangat berbobot, sudah menemukan solusi. Yang maunya mungkin ini ya Bu ya, yang maunya bingung bisa mendapatkan solusi. Udah baik sekali Bu coachingnya. Oleh sebab itu ingin saya tanyakan ke Bu Mun, menurut Ibu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Didi, menurut saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi, saya merasa bisa melakukan dengan indikator saya mampu menggali informasi dan membantu menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan coach saya, yaitu Bu Catur. Ya, betul sekali Bu. Pertanyaannya udah masuk sama menggali informasi sedemikian rupa, nggih. Terus yang kedua, memang sudah bagus Ibu, berdasarkan hasil catatan observasi saya, Ibu juga sudah mampu mengembangkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti tadi yang saya katakan dari awal tadi ya. Pertanyaan-pertanyaannya sudah baik dan juga sangat berbobot sekali. Ini Pak Didi, terima kasih. Terus menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan? Kira-kira apa lagi yang ingin dikembangkan, Ibu? Ya, begini Pak Didi ya. Yang ingin saya kembangkan adalah persen Pak Didi, yaitu kemampuan untuk hadir dan sadar sepenuhnya di dalam proses coaching. Karena dalam proses coaching tadi saya merasa masih kurang dalam kehadiran penuh begitu Pak Didi. Oh, seperti itu. Oke, sangat bagus sekali Bu dan betul sekali. Menurut Ibu tentang teknik atau cara apa yang agar dapat hadir dan sadar secara penuh dalam proses coaching. Sangat bagus sekali Ibu. Kira-kira apa Bu? Kesadaran apa yang ingin Ibu lakukan? Iya, begini Pak Didi, saya nantinya akan menggunakan teknik stop Pak. Oh, teknik stop ya. Bagus sekali Bu, itu teknik tersebut bagus sekali. Itu ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga dalam proses coaching selanjutnya akan lebih bagus dan maksimal lagi Bu Mun. Iya, terima kasih Pak Didi. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk waktunya sekarang saya merasa lega Pak. Semoga kita nanti, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa dan siswi kita ya Pak Didi ya. Amin. Sama-sama Bu. Semoga sangat bermanfaat sekali ya Bu ya. Baiklah Pak Didi, saya permisi kembali ke ruangan dulu nggih. Nggih, bisa dilanjut ya Bu.
besok kalau sudah ada coaching lagi mungkin bisa komunikasi lagi ya Bu ya. Seperti ini di Iya. Zoom juga apa-apa ya. Di Zoom, di pas ketemu juga nggak apa-apa ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Didi. Salam Oke. sehat dan bahagia selalu Pak Oke. ya. Terima kasih Bu Mun, Bu Catur. Assalamualaikum. Oke. Ya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.